Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad ba'du. Kita awali dan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Baik, saya mau nyampein hikmah tapi belum ada masalah, nanti kalau masalah datang ya sekalian. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya tentang harf nasab wa ismuha, fragmen ketiga. Di fragmen pertama sudah kita bahas tentang fragmen idhofah. Syaratnya ada dua, mudhof dan mudhof ilaih. Apa syarat mudhof, Mas Bara, masih ingat ya? Ustaz, Mudhof itu harus eh, umum, Ringkas. ya ringkas. Nah, satu lagi, Ya, terus dia tidak boleh, eh, tidak boleh tanwin. tidak boleh Eh, alif lam. ya, Kalau tanwin, tidak boleh alif lam, ya tanwin tidak boleh, tanwin itu bentuk ringkas. ringkasnya. Tidak boleh Oh, alif lam. oh Kalau maksud mud saya kebalik. oh, ya. Kembali Ustaz. Sorry, sorry. Kalau mudhof ilaih, Nah, dia majrur. ya terus majrur atau jar ya. Terus Oke, ini harus jelas apa sih? Ma'rif. ya nggak harus, bebas. Kalau mode nilai bebas, boleh dia nakiro, boleh makrifah, bebas, nggak ada masalah. Nah, dengan di antara keduanya harus berdekatan ya. Nah, ini tidak boleh terpisah. Ini fragmen pertama, itu. Kemudian fragmen kedua, jar majrur ya. Ada huruf jar yang menyebabkan sebelahnya menjadi majrur. Apa saja huruf jar? Ya, Masih ingat? sedikit-sedikit Ustaz. Ya. Apa yang diingat Di kira-kira? ila an Nah, di ila an hatta jar spesial apa oh hatta juga maksudnya Ustaz. hatta betul. Lagi ya Bi kop terus apa tuh? kop Dengan dengan bi min ila ala nah, kalau an mau enaknya itu dengan tawakal. Nah, tinggal jabarin tuh. Bi tawakala. Nah, itu. tawakala Heeh. Terus bi ta wa waw kosem betul, eh betul. waw Wakosam. kosem ka Mhm. seperti Betul. Sama la ya. La jika itu bisa seperti jadi la atau li ka nanti. Nah, li la terus di tawakala oh ya di bi tawakala tawakala min ila min ala min fi'an hatta ala ilah. Min ala ila fi'an hatta ala ilah. Ya. Dia ada 11 ya. Bitawakala min fi'an hatta ala ilah. Nah, itu huruf jar. Kalau ada ketemu huruf tersebut ya dan sebelahnya menjadi majrur, maka dia adalah kaidah fragmen jar majrur ya. Tapi ada juga yang tidak ya, atau tidak menyebabkan sebelahnya majrur ya. Nah, itu beberapa fungsi nanti dalam fungsi huruf ya. Biasanya paling sering itu huruf waw, huruf lam. Nah, itu yang bisa tidak menyebabkan sebelahnya menjadi majrur. Nah, maka fungsinya berbeda. Nah, jadi huruf-huruf tersebut punya banyak fungsi ya. Dalam bahasa Arab, misalkan huruf waw itu ada 14 fungsi ya. Huruf lam ada beberapa fungsi. Nah, itu dalam bahasa Arab kaidahnya demikian. Tapi yang dimaksudkan dalam kaidah harfun jar adalah yang menyebabkan setelahnya menjadi majrur. Oke, di fragmen ketiga adalah fragmen harf nasab wa ismuha ya. Ada 6 ya. Ini cuma 6, lebih ringkas insya Allah. Dan apa namanya, cirinya hampir mirip ya. Ada nun tasydid ya di 4 huruf ini ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Nah, jadi cukup enak untuk dihafalkan ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Kemudian nanti tambahannya adalah laita, la'alla. Ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ya, ini ada 6 huruf ya. Boleh dihafalkan in ya 30 detik lah insya Allah hafal.
Oke, ya silakan Mas Bara. Inna anna ka anna la laita la'alla. Oke. Nah, jadi 6 huruf ini ya menyebabkan isim di sebelahnya atau setelahnya nanti berstatus nasab. Nah, cuman yang membedakan antara harf nasab dengan harf jar, kalau harf jar itu boleh harus berdampingan letaknya. Misalkan kata min ya, nah, harus harus di sebelahnya itu harus jar ya, minallahi misalkan atau hatta matla'i. Nah, sebelahnya berdampingan persis itu harus ismuhanya atau harus majrurnya. Nah, kalau harf nasab ya temannya adalah ismuha. Kalau tadi harf jar temannya adalah majrur. Kalau ini istilahnya adalah harf nasab ismuha wa ismuha ya dan temannya dan ismnya. Nah, ismnya ini dia boleh bersebelahan, boleh pula terpisah atau disisipi dengan kata lain ya. Nah, jadi dia tidak harus persis sebelahan ya. Bisa jadi ada kata lain terus terjeda baru ismuhanya dilompatin. Nanti coba akan kita bahas ya. Nah, fragmen ini tidak sesering ya fragmen idofah dan jar majrur ya. Jadi memang secara kuantitas lebih banyak fragmen jar majrur dan juga fragmen idofah ya dibandingkan dengan fragmen harf nasab atau ismuha. Contohnya ya, inna ya artinya sesungguhnya. Innallaha ya, maka kata Allah menjadi nasab ya. Kalau yang jar itu menyebabkan misalkan ba ya billahi. Nah, kalau ini innallaha atau ka ya innaka. Nah, ini menarik ya kalau domir tempel itu dua fungsi ya, bisa sebagai nasab atau bisa sebagai jar. Nah, kalau temannya dengan nasab otomatis ka-nya atau domir tempelnya itu menjadi nasabnya. Innaka. Nah, maka ka-nya di sini berstatus nasab. Anna, nah itu bahwa sesungguhnya. Kalau tadi inna sesungguhnya aja, kalau anna bahwa sesungguhnya. Wa annal kafirina. Nah, tahu dari mana ini? Nasab ya, tahu dari kombinasi ina ya. Kafiruna, kafirina, kafirina. Kafirina merupakan nasab juga. Annahu, nah hu juga sama ya, domir tempel. Kemudian ka'anna, inna anna ka'anna. Ka'anna seperti sesungguhnya atau seakan-akan sesungguhnya. Ka'annaha ya, ka'annahum ya, seperti atau seakan-akan sesungguhnya dia, seakan-akan sesungguhnya mereka. Nah, lakinna ya lakin itu tetapi lakinna tetapi sesungguhnya ya. Walakinnal munafikina walakinna harf nasab al munafikina ismuha. Walakinna harf nasab kumnya adalah ismuhanya. Laita ya, laita seandainya. Laita qaumi atau ya laitani. Nah, laitani di sini merupakan ninya merupakan domir tempel untuk ana ya. Kalau jar menjadi i, kalau nasab menjadi ni ya. Maka ini pakai laitani bukan laiti ya, tapi laitani. Nah, ini juga sama ya. Kalau dijabarkan yang bagian eh, maaf, di bagian kok salah pencet sebentar. Nah, laita qaumi, nah ini kalau dijabarkan ini kan kelihatan seperti jar ya. Nah, tapi kalau dijabarkan aslinya menjadi seperti ini. Qauma i. Nah, nah, ini merupakan fragmen idofa ya. Koma dengan i ya. Komanya mudhof, i-nya adalah mudhof ilaih. Kenapa? Karena i berstatus jar ya. Dari domir ana ya. Nah, aslinya begini, kauma i. Nah, tapi secara kaidah penulisan menjadi kaumi. Nah, maka laita ini dia berstatusnya adalah status nasab ya. Nah, laitani atau laita kaumi. Kemudian yang terakhir adalah la'alla, barangkali atau semoga ya, la'allakum. Nah, ta'kilun la'allakum tuflihun, sesemoga kalian atau barangkali kalian wa ma yudrika la'allahu. Nah, la'alla dengan hu itu merupakan harf nasab atau ismuha. Oke. Dan Ustaz, Ya, boleh silakan. nanya dulu nggak Ustaz? Nah, boleh boleh. Bedanya innani dengan ini apa Ustaz? Nah, Itu kan sama aja ya Ustaz.
betul. Tapi apakah lebih dalamnya seperti apa? Yang mana Eh, nasab nasab kan sama nasab ya inna iya. ini. Nah, ini akan dijelaskan di sini nanti, insya Allah. Oh, oke. Oke, habis ini ya. Nah, sekarang kita coba menentukan dulu ya. Nah, misalkan satu contoh ya. Uts. Annahuma fin nahari ya. Maka ini kita sudah masuk tiga fragmen ya. Karena sabu ismuha jar majrur dengan fragmen idofa. Maka anna dengan huma berarti fragmen harf nasab wa ismuha ya. Fin nahari fi berarti harfun jar berarti jar majrur. Nah, satu lagi contohnya bawahnya ya. Inna azaba rabbihim. Inna dengan azaba ini harf nasab wa ismuha, ismuhanya azaba. Azabanya masih ringkas, maka azaba dengan robbi ini fragmen idofa ya, mudhof mudhof ilaih. Robbi dengan him, robbinya masih ringkas, maka ini juga fragmen idofa. Jadi ada tiga fragmen. Inna azaba azaba robbi dengan robbihim. Oke. Selanjutnya silakan Mas Bara. Innal awwalina wal akhirin. Inna harfun nasbin al Oke. awalina ismuha dari Oke. Mm-mm. eh, wal akhirina wa atof al Mm-mm. akhirina dia masih nasab isim Ya. isim dari harfun Betul, masih isim ismuhanya dari inna. Oke. Lagi, innahum lafi syakin. inna huruf nasab hum Mm-mm. domir Mm-mm. tempel dia jadi nasab karena Oke, huruf nasab betul. terus lafi syakin Mm-mm. lafi syakin benar-benar berada dalam oh fi lanya apa ya Sat? La Nah, penekanan apa ya, ya inilah yang sungguh tidak, yang tadi saya maksud ya, dia fungsinya berbeda. Itu menguatkannya. ya Oke, fi lanjut. dari ini majrur dari Betul, fi fi syakin. Ya. Innal ini sama ya kayak tadi ya. Innal awalinul akhirin. Innallah malaikatahu. Ini juga mirip. Nah ini innaka la rasuluhu. Silakan. innaka inna harfu nasbin ka domir Mhm. tempel Oke. jadi ismuha dari Mhm. inna Mhm. la rasuluhu Mhm. nah la itu apa huruf penegasan sungguh Mhm. benar-benar Betul. rasuluhu itu adalah khobar karena rofa karena lu Mhm. Kalau kemudian Rasulullah hu ada fragmen apa? domir tempelnya Mhm. domir tempelnya rasulnya berarti dia majerur Oke. spesial Fragmennya? Nah, namanya fragmen apa? artinya em, mudof Ya, mudof ilaih mudhaf dzil atau idhofah ya. dofa Oke. Oke. Fa innahu. Nah, ini. Fa innahu mulaqikum. Misalkan. mulai dari innahu ya Sat. Mhm. Innah oh, innahu inna apa harfu nasbin hu Oke. domir tempel Oke. jadi dia semuanya mulaqikum Mhm. ah apa ini dari kata dasar apa ini Sat? Mulaqi Ah, eh, bentuknya apa tuh? mulaq- Harusnya ada nunnya. Mulaqina harusnya. mulaqina oh mulaqina oh, apa artinya mulaqi mulaqi Ustaz Mulaki itu apa? Perwakilan apa ya? Mulakin. Malaika. kok Malako. Malako yang menikul malak. hmm, apa ya ya itu Ustaz karena udah tempel Hmm. dengan Ya, harusnya mulaqikum mulaki ya. Tapi dia menjadi mulakina harusnya. Nah, tapi dia menjadi mulaki. Kehilangan nun ya. iya Ustaz Lako apa? Pertemukan ya, Pak. laqi Lako. Ya, temuan oh tempat pertemuan, temuan pertemuan. tempat Heeh. kembang temuan ya.
Itu ya kurang lebih nanti kalau di sini kurang. Nah ini agak lebih panjang kalau ini. Oke, coba yang di sini aja. Wow. Nah ini inna Ini lil nomor 18 ya coba. dikasih contoh dulu nggak, Ustaz? Atau Oh langsung ya nih? boleh. Saya kasih contoh dulu ya satu. Inna, nah berarti tinggal nyari. Nah, ini kan ada. Ini kaidahnya yang tadi mungkin belum ada ya kalau di sini. Nah, jadi kalau ada kata ina, cari sebelahnya. Sebelahnya pastikan apakah nasab atau bukan. Nah, kan ini ada lil muttaqina, ada li harfun jar, muttaqina majrur. Berarti ini fragmen jar majrur. Berarti pasangannya bukan di situ. Ya, inda dengan Eh, robbi. Inda itu spesial mudhof, maka robbinya adalah idofah ya, apa mudhof ilaih. Berarti ini idofah. Robbihim juga idofah. Nah, ada jannatin. Nah, kok tiba-tiba jadi berarti ini yang masuk. kok tiba-tiba jadi nasab atau jar nih? Nah, ini kan nggak mungkin jadi jar. Kalau jar harus ada sebelahnya. Nah, kemungkinan dia ada nasab. Mana hak nasabnya? Nyebrang sini. Nah, innanya adalah hak nasab, ismuhanya adalah jannati. Nah, lompat nih saya bilang yang ada lompatnya itu kayak gini. Jadi terpisah panjang, baru nyempil di situ ismuhanya. Jadi memang hak nasab ismuha ini lumayan eh ya kadang-kadang lompatnya itu nggak cuma Dasar. satu kata, satu ayat bisa ada atau beberapa ayat juga ada. Maka Ini jannati perlu ini penguasaan arti atau bisa tanpa, Ustaz? gimana? Perlu penguasaan arti untuk menentukan itu atau cukup tahu tanda-tandanya aja? Cukup tahu tandanya aja. Biasanya di antara keduanya ini, antara hak nasab atau ismu yang terpisah ini, kalau dia tidak fragmen idofa, ya kemungkinan dia fragmen jar majrur. Biasanya gitu. Yang paling umum ya, sering dijumpainya, terpisahnya karena dua fragmen itu. Jadi lihat aja kalau ada inna annaka anna lakina laita sebelahnya ada yang nasab atau enggak. Nah, kalau enggak ada berarti pasti ada, cuman enggak di situ, enggak di sebelahnya gitu. Nah, cari sampai ketemu yang ada nasabnya. Kan nasab itu enggak mungkin tiba-tiba jadi nasab ya. Nah, pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu biasanya karena ada harfun nasabnya. Nah, baru jannati na'im ini fragmen Jerman idofah lagi. Oke, silakan Mas Bara yang nomor ya ini 19 dulu nggak apa-apa. 19. Lah, wa atof inna Mhm. harfu nasbin al-ghalimina. Nah, ini langsung ismuhanya Oke, inna. betul. Buhum, Mhm. ba'du space mudof, hum Mhm. domir tempel. Oke. Auliya'u, auliya'u, rofa, Mhm. ba'din, ya mudof, mudof Betul. ilaihnya ba'din. Oke, sahih ya. Kalau nggak ada yang ini ya terpisah ya. Nah ini yang nih coba 20. 19 apa 20? 20. Iya, sudah tadi 20 ya. Min azwajikum, min harfu jarrin azwaji, Mhm. eh, majrur sekaligus Oke. jadi yang Oke. mana mudhof kum domir Mhm. tempel. Sahih. Wa auladikum, wa atof auladi itu Mhm. atuf Mhm. dari azwaji, Mhm. kumnya itu domir tempel, Oke. eh, jadi mudhof ilaih Mhm. itu aduan. Ini ada innanya nggak ini? Oh ya Allah, saya ke zoom tadi. Aduan, sorry tadi innanya Kelewat. Funasbin, terus Mhm. ismuhannya aduan, Iya, aduan ini betul. tadi. Aduan. Lakum, Lakum sendiri lagi ya. Nah, harfu jarrin kum majrur. Hancur, oke. Jadi dia terpisah jauh nyempil ya setelah. Nah ini kan ada min azwajikum wa auladikum ini kan fragmen jar majrur dan juga idofa ya. Jadi sering sekali diselinginya itu kalau nggak fragmen idofa jar majrur atau keduanya gitu ya. Sama juga ini ya. Inna fis samawati wal ardi. Terus tiba-tiba muncul la ayatin. Nah dari mana kok bisa gitu dari inna sama. Kalau yang lainnya inna indana dzikran ini juga sama. Inna indana. Indana ini terpisah dengan idofa. Baru muncul zikron. Nah, zikron ini adalah sebagai ismuhanya. Minal awalina jar majrur. Oke, itu normal ya. Oke, itu untuk beberapa contohnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Bara. Ada bentuk inna nih, ada bentuk ini. Nah, ini cuman beda bentuk utuh sama ringkas saja ya. Inna nih itu bentuk utuhnya. Inna dengan ni ya.
Nah, tapi kadang-kadang di Al-Quran juga munculnya ini. Nah, itu juga bentuknya sama, aslinya sama, maknanya inna dengan ni ya. Atau innana tapi di Al-Quran muncul juga inna. Atau lakinnana tapi munculnya lakinna. Nah, bedanya apa? Secara kaidah gitu ya, kalau ada jumlah hurufnya yang lebih banyak, ya, maka menandakan maknanya lebih kuat atau lebih dibandingkan makna yang ringkas. Itu makna atau kaidah umum ya dalam bahasa Arab. Kalau misalkan dilebihkan ya hurufnya itu dibandingkan dengan kaidah yang lainnya atau kaidah ringkasnya, berarti menandakan kekuatan maknanya lebih kuat dibandingkan bentuk ringkasnya. Jadi bentuk utuhnya lebih kuat maknanya dibandingkan dengan eh, yang ringkasnya. Nah, nanti tergantung konteks saya kenapa dia pakai inani, kenapa pakai ini, biasanya untuk menguatkan maknanya. Jadi dua-duanya sama maknanya, tidak ada yang berbeda, cuman beda bentuk utuh sama bentuk ringkasnya. Oke, kemudian nah ini yang paling sering juga muncul di Al-Quran, penulisan inna dengan ma ya. Ada yang dipisah, ada yang bersambung. Nah, tidak tidak semuanya ya inna dengan ma itu tidak semua inna dengan ma itu termasuk fragmen ya. Kalau yang dia terpisah inna ma, nah baru yang ketika dia terpisah kaidah penulisannya maka dia termasuk fragmen ya. Inna sesungguhnya apa-apa yang. Nah, tapi kalau yang innama sesungguhnya hanyalah, nah ini bukan fragmen gitu ya. Jadi kalau yang bersatu itu bukan fragmen, kalau inna dengan ma yang terpisah itu merupakan fragmen harna sopo ismuha. Jadi yang terpisah baru yang termasuk fragmen. Kalau yang bukan, nah dia bukan. Ya kalau yang dia tersambung maka dia bukan fragmen harna sopo. Nah, beda juga artinya ya. Kalau sesungguhnya apa-apa yang itu yang terpisah. Kalau sesungguhnya hanyalah, nah itu yang tersambung. Nah, ini berlaku secara umum ya. Nanti ini penggunaan in nama ini akan dijelaskan lebih lanjut di unit 8, unit 9 nanti ada pengecualian-pengecualian. Karena nanti unit 8, 9, 10 itu biasanya menjelaskan kaidah yang lebih rinci lagi. Karena ini kita masih unit-unit awal ini masih kaidah umum ya. Kaidah umumnya demikian. Nanti ada pengecualian-pengecualian dalam Al-Quran. Nah, itu dibahas di unit 8, 9, 10 itu baru bentuk-bentuk yang kurang familiar atau jumlah kuantitasnya tidak sebanyak kaidah umumnya. Nah, ini eh, contoh yang lain ya. Ini Rasulullah ya. Ini ya berarti ininya harna sapa ismuha, Rasulullah ini ya sebagai idhofah. Nah ini yang paling bawah coba Mas Farah dijabarkan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Lakini, lakinna tambah i, lakin Mhm, itu harfnya, i-nya, ismuhanya, mhm, eh, bukan ismuha, iya, ismuhanya ya. mhm. Lakinna dengan mi. Rasulun, lakinna dengan iya. Rasulun, itu Rasulun bukan. Dia khobar, Mhm. rofa, mir rabbil alamin, dia Hmm. idofah rangka. Oke, Dia majrur, jar majrur. Oke. Robbinya majrur, Robbi Hmm. sebagai majrurnya sekaligus jadi mudhof, mudhof ilaihnya al alamina. Oke. Nah, jadi eh, kata Rasul di sini tidak ada padanannya ya, atau tidak ada pasangannya ya. Dia berdiri sendiri Ya. ya, sebagai bentuk fragmen tidak ada pasangannya. Tapi nanti dalam kaitannya kalimat ya tentu ada kedudukannya. Oke. Nah, ini Oh, melatihankan kita tidak semuanya nih, paling beberapa aja nanti. Menentukan yang manakah fragmen harf nasab wa ismuha jar majrur dan juga fragmen mudhaf mudhaf ilaih. Misalkan qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna. Oh, ini satu ayat ya, maksudnya satu rangkaian. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghib. Oke. Nah, kata misalkan ya, inna, ya berarti kalau ada inna yang panjang seperti ini, sudah di dalamnya ada harf nasab ya, inna dengan nahnu ya, sesungguhnya kami ya.
Harusnya kan innana ya. Nah, ini bentuk ringkasnya menjadi inna. Nah, itu sudah harfu nasab wa ismuha. Kunna, nah itu pun tidak masuk ya. Inna anna ka anna lakinna laita lala. Yang masuk itu ka anna ya, bukan kunna. Kemudian asa Oh, robbuna. Robbuna, robbu dengan na. Berarti fragmen idofa. An yubdilana khairam minha. Min dengan ha. Berarti fragmen jar majrur. Inna sama lagi ya. Harna sob wa ismuha. Ilah dengan Robbi ini jar majrur. Robbina ini fragmen idofa. Nah, itu menguraikan ya. Ini masih eh, kumpulan ayat sedikit ya. Silakan Mas Bara. Idh qala lil insani kfur falamma kafar qala ini bari minka ini akhafu Allah rabbal alamin. ilkola nggak ada ya Ustaz. Lil insani Kalau nggak ada ya langsung. lil insan. Lil insani Mm-mm. jar majrur. Oke. Falamma nggak ada kafaro kola ini ini nih. Mm-mm. Ini HNI Oke. dari minka minka jar eh, majrur Oke. tempel ini HNI Oke. akhafullaha oh tunggu akhafullaha Allah nasab Mm-mm. tapi Itu dia ada harfnya nggak? dari nggak ada Nggak ada. Berarti dia nanti kedudukannya dalam karena kalimat ya, bukan dalam fragmen. Rabbal alamin Rabbal alamina Mm-mm. mudhaf mudhaf Oke, mudhof lebih layak atau idofa ya. Oke, yang agak panjang nih. Dan ini, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama. Silakan. eh innama HNI Nah, masih ingat nama tadi bas kalau yang dipisah sama digabung yang mana yang fragmen oh oh yang fragmen itu yang digabung. yang terpisah. Hah? Inna dengan ma yang Terpisah. terpisah itu Ah, baru gimana? fragmen. Kalau inna dengan Oh, ma-nya terpisah, nah, terpisah. gini Jadi ini apa? ini baru fragmen harf nasab wa ismuha. Oh, kalau tergabung apa, Seth? Nah, dia nanti kita Apa baru namanya? istilahnya dia apa ya istilah kalau dalam eh, kalau ya sementara mungkin kita belum membahasakan nanti bahasanya di unit ke-8 aja biar tidak terdistrak ya. Nah, itu Berarti itu nggak pengecualian jelas. ya nanti pengecualian sementara kita skip ya. Saya biar tidak terdistrak nanti malah Oke. keganggu ininya. Nah, yang Ini diingat nama, kalau inna dengan ma yang terpisah berarti itu fragmen. Kalau bukan berarti bukan fragmen ya. tapi tetap HNI, Seth. Bukan, bukan fragmen, Oh, harf bukan. nasab, bukan. Oh, oke. Ya, Berarti ini belum dibahas di sini karena ya dia belum nyambung. dibahas. Betul. Ya. Mislukum mudhaf mudhaf ilaih. Oke. Yuha ilayya ilayya ini eh, jar majrur. Mhm. An-nama ini bukan fragmen, nggak Mhm. masuk. Ilah, ilahun wahidun ilahukum ini Oke. mudhaf mudhaf ilah. Istaqimu ilaihi jar majrur. Oke. Wastaghfiruhu istaghfiruhu istaghfiruhu. Ya, ini masuk ini ya, Sob. Idhofah ya, istaghfiruhu. Kan ini Bukan. fi'il nanti. Oh, iya, iya, Iya. iya. Sama kayak ini. Astaqimu ini fi'il, istaghfiru juga fi'il. Oke. Jadi ilahi aja. Oke. Nah, ini bentuk satu huruf ya. Satu
apa namanya satu ayat ya. Nah, ini nanti ininya saya skip aja dulu ya, nanti sekalian yang Ustaz. huruf jarnya kemarin belum juga sampaikan. Nah, ini yang bentuk satu rangkaian ya. Coba kita bahas sedikit ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, di sana ada wa menyebabkan al qalami. Berarti ini fragmen jar majrur ya, karena wa-nya merupakan sumpah wa qasam ya. Wa ma yasturun, tidak ada huruf ya, atau tidak ada fragmen di sini. Kemudian ma anta bini'mati rabbika bimajnunnya. Sama ma anta tidak ada fragmen di situ bini'mati baru jar majrur. Robbi dengan ka berarti idhofah. Bimajnunin berarti jar majrur. Oke, silakan Mas. Oh, satu lagi dulu mungkin ya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa inna setelahnya laka. Laka itu kan fragmen jar majrur. Maka pasangan innanya adalah ajron. Wa inna la ajron ini merupakan harf nasab ismuha. Lakanya adalah fragmen jar majrur. Ghairu mamnun. Nah, maka ghaironya merupakan spesial mudhaf ya. Merupakan idhofah. Oke. Silakan Mas Bara dari ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka wa atof innaka HNI Mhm. la ala ini isim nasab bukan isim huruf nasabnya la ala Mhm. khuluqin azimi dia eh eh dia ini kan khuluqin azimin khuluqinnya dia khuluq bisa jadi khuluqan nggak saat khuluqin itu Bisa. Khuluqan khuluq bisa khuliq kalau di khuluqun nasab khuluqan khuliqin. harusnya kan isim ismuha di sini khuluqin. Harusnya lagi ngetut banget. Gimana Susat? Nah, La'ala kan huruf biasa. nah itu la'ala ini la'ala. Inna kana lakinna laital yang di hafalan kita di La'ala. nasab itu apa? Laita la'ala. La'ala. La'alla. Nah, La'alla. nah kalau ini Susah. lahnya Iya. La, la bukan. pisah sama ala. Ya. Iya. Nah, ini alanya Iya, di iya, sini. iya. Iya, ala khuluq. Oh iya, itu harfu jarrin. Harfu Heeh. jarrin. Ketemu khuluqin majrur. Makanya dia Majrur. gak jadi nasab ya. Iya. Satu nggak masuk ini. Iya. Oke. Aduh, terkikis. Iya, gitu, Sat. Lanjut ya, Sat. Ya, lanjut. Ayat kelima ada? Nggak ada, nggak ada. Ada. Bi'ayyikumul maftun. Bi ayyi bi ayyu bi ayyu bi ayya bisa begitu Sat. Gimana? Bisa, Bi ayyu tapi bi ayyi ayyi itu bisa. nanti termasuk yang ya isem yang tidak familiar ya. Nah, ini jar majrur nih. Nah, Iya, jar majrur kan Sat. Ayyunya itu ini juga sama. hukumnya itu Betul, eh, masih satu rangkaian ya gitu. rangkaian tiga rangkaian ya, tiga Kata ayyinya lanjut. masih jarang. Inna rabbaka wa a'lam biman dhalla an sabilih. Nah, ini inna Mhm. robba ANI Oke. ya mudhof mudhof ilaihi idhofah dengan robbaka gitu. Robba Oke. dengan ka. Wa a'lamu biman bi harfu jarin Mhm. mandola ansabilih itu satu kalimat Mhm. eh, sebenarnya adalah majrur tapi Ya, itu dalam satu tingkat kalimat lanjutnya. Ya, tingkat lanjutnya. ya, mandola ansabilihi itu Heeh. majrur ditambah idhofah Mhm. wa huwa a'lamu bil muhtadina jar majrur. Oke. Fala tuti'il mukadzibin gak ada ya sini. Fiil ya soalnya. Wadu lau tudhinu fayudhinun juga sama ya. Wala tuti'i kul Oh, wala tuti'i kul halaf. Nah, ini ada nih. ada kulla halafin mahinin
Oke. idhofah rangkap tiga. Oke. Hamazin sama ya. Hamazin juga satu rangkaian tuh. Oh iya. Masya'in binamin. Nah, ini balik lagi. Yang mana saat? Yang 12. Manna'il lil khairi mu'tadin 12. isim. An-na'in dia ngikut ke yang sebelumnya. Betul. Jadi Hmm. majrur. Hmm. Lil khairi harfu jarrin dengan majrurnya. Oke. Tadin asimin mu'tadin ngikut ke sebelumnya. Betul. Asimin dia i, apa? Idhofah mudhof ilaihnya dari mudhof mu'tadin. Nanti bukan. Bukan idofa ini. Oh, Asimin bukan bukan. sifat. Sifat Sifat. yang tadi. Setelah ini nanti kita fragmen sifat. Utulim ba'da dzalika zanim. Utulin ngikut ke sebelumnya ya saat Betul. majrurun. Ba'da dalika, ba'da itu spesial mudhof ya saat. Betul. Special method. Ba'da. Mm-mm. Dalika sebenarnya majrur, Mm-mm. tapi karena dia apa, apa sih istilahnya Mabni Ustaz? Samsyarah. Istilah di kita kalau mau iya isim Kenapa? isyarah jadi dia tidak bisa berubah. Mm-mm. Isim Mabni isyarah. tetap. Ba'da dalika. Mm-mm. Ini ya. Zanimin itu mudhof ilaih dari zalika. Oke. Angka nadza mali wa banin. Ini agak pinggir ya soalnya. Yang mana? Saya kasih tanda nih. Angka nadza mali wa banin. Oke, bentar, zoom. Angkana, an, oh bahwa ya ini masuk. Tidak ada. An, ah, Tidak ada. tidak ada. Inna anna kan. Anna, Ini kan anna. ini Oh, ando kalau ini. an enggak. Nggak masuk. Kalau Nah, an itu enggak. Oh, oke. Enggak ada berarti. Zamalin kalau zamal kana. Inna anna kana. Kana ada satu. Anna. nggak ada. Ka anna yang ada. Harus ada alifnya. Anna ya. Hmm. Zamalinnya aja Sat, sama Nah, wabaninin. zamalin apa tuh? Mudhaf ilaih. Ya betul. Ini dan nanti kan Terus kita pelajari unit wabaninin. 4 ini nanti. Bentuknya agak aneh dengan isem pada umumnya. Terus, idza tutla alaihi ayatuna. 15 Sat. Ya, 15. Terlanjut. Hmm. Oke. Ketika alaihi jar majrur. Hmm. Ayatuna jar majrur. Jar Hmm. majrur. Ah, Mudhaf masuk ilaih. sini. Oke. Ya. Ala satirul asatirul awalina mudhaf ilaih. Oke, sorry. Oke. Nah, insya Allah ini udah tinggal ya turunan-turunan nanti tinggal bisa dijabarkan sendiri ya. Prinsipnya sudah dipahami bahwasannya Harun As-Sabu Ismuha itu bisa terpisah ya. Ini kita belum menemukan tadi yang terpisah ya. Ini ya nggak ada di sini yang terpisah. Harf nasab dengan ismuhanya rata-rata semuanya bersebelahan ya. Amlakum inna ini mungkin inna lakum fi lamata khairan minkum ila yaumil qiyamah. Nah, coba dari ayat 36. Inna lil muttaqin. Malakum kaifa. Malakum. Oke. Malakum dimulai dari lakumnya ya Sat. Ya. Lakum itu jar majrur. Mhm. Fatahkumun Mhm. nggak ada ya. Nggak ada.
Lanjut sebelahnya. Ada. Bentar. Eh, Amlakum. amlak alakum itu ini jar majrur. Mhm. Tabun Kita pun nggak ada ya. Dari. ya ini jar majrur ada Oke. rusun dari innalakum fihi Mhm. eh inna HNI ah oke lakum fihi lakum jar majrur fihi jar majrur juga Mhm. lama takhayyarun ila lama apa ini Ustaz? Harfu jarrin tah? Nah, ada nggak di sini yang merupakan idofahnya? Apa? Ismuhanya. Yang inna atau yang Ina, harfu jar ina. apa? Inna. Hmm. Inna lakum fihi Kan ini pesawatnya lakum fihi itu jar majrur ya. ya Kira-kira mana di sini yang lama takhayyarunnya ya Ustaz. Lama takhayyarun. kata ma-nya? Nah, ma masih ingat Ma. tadi kan? Inna dengan ma kalau ma-nya terpisah berarti fragmen Oh, harnas semua. Nah, wow. Terpisah sama inanya tapi nyambung sama yang lain. Jadi iya, memisah. nah itu. Kalau la-nya kan penguat ya, taukidnya. Nah, Oh, lah ma-nya, pengen. ma-nya, nah ini merupakan harpun dari innanya. Nah, ini yang mungkin agak Ini sedikit butuh fokus kita. betul, Ya. out the box ya, sangat jarang nih. Oh, iya. Oke, am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ada Lanjut, di Sat. sini? Lanjut. Lanjut. Lakum harfu jarrin. Oke. Aimanun alaina harfu jarrin. Balighatun ila yaumin harfu jarrin. Oke. Majrurun yaumin Hmm. kiamati Hmm. mudhaf ilaihi. Oke. Inna lakum Inna. lama. Nah, sama kayak tadi, Sat. Betul. Jadi inna dengan Inna ma harfu ya. tasdil, Ma-nya ma'nya, terpisah. semuanya. Oke. Lakum harfu jarrin majrurun. Oke. Nah, itu aja mungkin kaidah yang sedikit berbeda kalau lainnya insya Allah sama ya nggak ada lagi ya. Inna kaidi matin. Kalau ini normal ya kata inna kaidi matin. Nah, inna dengan Inna kaidah. kayak Nah, kaidah dengan i. tapi berubah di Tuh. jadi Nah, ini. Oke. aslinya kaidah i. Nah, aslinya Tadi ya. Cuman dibaca jadi kaidi. Oke, itu aja eh, titik tekannya. Nanti ini boleh kalau mau dilatihankan bisa di apa dicoret-coret ya nanti. Oke, untuk harf nasab kira-kira ada pertanyaan nggak Mas Bara? harfu apa harfu nasab ini aja Sat. Gak ada yang lain Nggak pengecualian ada, atau apa gitu. nggak ada pengecualian Gak ada. nggak ada. Ya paling tadi yang di bagian sini pengecualiannya itu yang Hmm. nah ini ya bentuk utuh sama bentuk ringkas. Nah, ini yang bentuk tidak umumnya ini. Innani menjadi ini, inna menjadi innana menjadi inna, lakinnana menjadi lakinna. Jadi beberapa di Al-Quran juga ada ya innani dengan ini atau innana juga inna itu dua-dua muncul. Nah, innama, nah ini terpisah itu fragmen. Kalau yang bergabung ini bukan fragmen. Nanti akan dirinci di kalau nggak salah unit 8 ya, 8 sampai 9 nanti merincikan tentang kaidah-kaidah yang tidak umum ya. Ya, dibahas. Itu udah Jadi, unit berapa? kenapa? Itu udah unit berapa ini? Ini masih unit satu nih. Oke Oh, Sat, iya. semangat Sat. Unit satu ini yang ya istilahnya checkpoint satu lah gitu ya. Nanti kalau udah unit satu, unit dua itu bisa agak lebih cepat, unit tiga lebih cepat lagi. Unit empat itu mereview dan mungkin ada tambahan-tambahan dari unit satu. Jadi memang sistemnya dibuat dasar ya nanti masuk ke 5 sampai 7 itu menengahnya. Nah, 8 sampai 10 itu advance-nya. Yang advance ini biasanya kaidahnya belum pernah kita pelajari di
pelajaran umumnya lah gitu ya, kaidah umumnya belum ada gitu ya. Nah, itu unit 8 sampai unit 10. Tuh. Mas Bara udah ada bukunya belum ya? Oh, udah ya. Ya, Sat, lengkap. Ini Nah, jilid satu berapa unit ini, Sat? jilid satu itu kalau nggak salah jilid satu itu yang paling Kayaknya udah mau selesai. kayaknya cuma satu malah jilid satu itu. Oh, Bener nggak ya? berarti semua unit satu ada di Iya, jilid satu. bener nggak ya? Ya, Oh, saya lupa itunya. ini pembahasannya sampai fiil, Sat. Iya benar, iya ya. Oh, Berarti fiil madi mudore iya iya fi'il iya. amr. Betul. Nah itu kayaknya Sampai cuma segitu aja. jilid satu, betul. Nanti jilid dua, jilid tiga. Berarti jilid dua udah Kenapa? berarti jilid dua udah unit dua atau masih unit satu di jilid dua Unit awal. dua, unit dua itu, unit dua Oh, nanti gabung dengan unit tiga kalau nggak salah. Nah jilid tiga, nah itu full dari 4 sampai selesai. Ya kan di buku jilid 2 tuh tipis ya, lebih tipis ya. iya, iya, itu Sat. Yang paling Ini kayak tebal. udah lewat setengah. Alhamdulillah. Belum sih. Udah lewat setengah belum. Nah, wah, ila ala hatta ila ala. Ya, itu Udah baru sedikit Fajar. lah ya. Ya, kalau unit satu itu yang ya istilah dasarnya lah itu. Jadi memang butuh ya menyamakan frame lah istilahnya ya. Nanti unit 2 itu pendalaman fiil, unit 3 itu apa istilahnya ya, menerjemahkan ya kaidah umum dalam fiil tersebut. Nah, itu nggak banyak paling berapa pertemuan. Yang paling banyak nanti unit keempat ya. Empat itu sebenarnya nggak banyak sih. Kalau kita udah menguasai unit satu itu tinggal tambahan istilah atau berapa kaidah saja. Nah, nanti unit 5 sampai unit 7 ya. Nah, itu advance-nya, tingkat lanjutnya. Baru 10, 8 sampai 10 itu tingkat lanjutnya. Itu di buku jilid ketiga semua kalau nggak salah nanti. Paling tebal ya kalau jilid ketiga kan? Iya, kayak Ya, rangkuman poin plus ada tambahan-tambahannya. betul. Ya. Nah, itu juga Iya, Sat. versi sebelum eh, kita revisi ya. Jadi pembelajaran yang terbaru itu yang dengan ini, dengan media di sini. Nah, kalau di buku itu kan Oh, tahun 2024 ya kalau nggak salah cetaknya. Nah, jadi ini oh, kalau ini baru, ini sekarang revisinya sudah sampai unit 8. Nah, sudah mau selesai juga nih revisi. Revisi oh. ban ajar ya. Kalau ban ajar ini memang setiap periodenya diperbarui, penambahan revisi gitu. Modulnya nggak diperbarui, Sat. Yang Nah untuk itu nanti dijualnya. kalau kalau di sini nanti udah selesai, yang bahan ajarnya sudah selesai, baru perbaikan modul Terus ajar. goalsnya ini nanti Sat apa? Apakah sampai bisa baca kitab kuning atau sampai mengerti nerjemahin Al-Quran Mm-mm. atau gimana Sat? Kalau Kan kalau sampai baca kitab kuning dia mungkin pengantar ya, karena nanti itu kan ilmunya tambah lagi balagoh ya, ada balagoh lagi. Nah kalau kita di unit 10 itu ke balagohnya baru spill lah istilahnya ya, baru dasar-dasarnya lah. Nah setelah tapi itu nanti Sat kenapa? akan dikembangkan atau emang udah stop Iya, sampai situ aja? enggak. Ya Nah, kan? setelah itu, Oh, bagi yang sudah selesai unit 10, nah itu ada kelas lagi. Kelas kitabah ya, atau baca kitab, atau kelas nulis juga ada gitu ya. Nah, itu setelah, kalau kelas nulis sih mulai dari unit-unit dasar udah bisa ya. Tapi kelas baca kitab itu setelah unit 10 gitu. Jadi pesertanya juga nggak banyak tuh, paling berapa ya, 20 atau berapa. Dan di situ terus kita latihan, ah, 20 dari, kan kita udah banyak ya, lulusan itu berapa gitu. Nah, itu yang eh, disuruh membaca kitab ya, latihan baca kitab berdasarkan kaidah yang sudah kita pelajari gitu. oh, Kalau Sat. Kalau Sat advance-nya, sama-sama Sat. insya Allah mudah-mudahan sampai selesai Husnul Pokoknya Khotimah kelas insya Allah. Arab online maupun offline yang yang menarik untuk saya ikuti sih ya alhamdulillah yang ini Sat apalagi Iya, ada bumbu hikmahnya itu iya Nah, Sat jadi gimana hanya nunggu Mas Alif datang atau kita lagi bahas mana? aja nih Saya ngikut aja nih kalau
mau disampaikan, tapi nanti masalah kok cuma nonton rekaman kayaknya nggak asik ya. Kalau saya sih oke-oke aja nih, paling nggak yang harfunjar kan belum sampein ya. Nah, Ya, tapi aku kalau Jan nanti juga bingung. Nah, belum. eh, nanti kalau Banyak, ini Ustaz, banyak dengan utang Ustaz. ya nanti pokoknya diawalin nanti mulainya hikmah dulu ya, insya Allah nanti beres supaya ini. Nanti kalau Mas Bara atau Mas Halif sudah sampai unit 4 unit 5 nah itu unit sudah selesai unit 4 lah ya, sudah masuk unit 5. Nah, itu beberapa pengajar sudah bisa merekomendasikan ya muridnya untuk bisa mengajar juga. Jadi Mas Bara nanti juga bisa mendapatkan akses untuk mengajar ya kalau sudah unit kelima biasanya. Minimalnya itu. Nah, kalau dulu kita Oh, sampai selesai unit 10 dulu baru ngajar gitu. Nah, jadi kalau sekarang karena pertumbuhan kita kan saya buka kelas ya tanda kutip mungkin bingung juga nyari pengajarnya ya. Nah, itu jadi berapa itu kita akselerasi ya. Jadi karena unit tapi satu ada sampai tren, ini kenapa? oh, lagi kan Ustaz, ada training untuk trainer Ada, apa ada, untuk ada. pengajar ini. Heeh, ada. Nanti kalau sudah unit 4 nah direkomendasikan ikut pelatihan pengajar. Nah, nanti ada termasuk cara mengajar, ya beberapa apa namanya. Bahkan kalau sekarang kita pengajar yang paling jauh itu ada di Sumatera Barat ya. Jadi dia dulu ikut kelas selesai, nah, kemudian dia tinggal di Sumatera Barat. Nah, dia jadi pengajar offline dan online di sana gitu. Ada Offline ini buat Ustaz, filenya Hanacho, siapa ya? Bukan yang itu ya. Hanacho nama filenya dalam bahasa Korea. Jadi saya pernah cari di YouTube, terus ada Heeh. yang bahas Baina TV gitu kan. Hmm. Modulnya juga ada. Hmm. Eh, itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah itu kayaknya dari Sumatera Barat. Namanya Hanacho, nama penanya Hanacho. Saya nggak tahu nama aslinya siapa. Ustazah atau Ustadz itu? Kayaknya Ustazah perempuan. kalau itu perempuan. Tapi namanya Oh, bukan Hanacho itu sih, mungkin nama lainnya kali ya. oh, iya saya dapat ini. Cuma saya tidak bisa ngikutin kalau tidak interaktif kayak gini. Iya, ya memang ini salah satu keunggulannya karena kita bisa interaktif ya. Memang dipaksa Ya, untuk interaktif ya, karena kalau pembelajaran saya pernah juga ikut kelas bahasa Arab ya udah, kalau nggak paham ya udah nggak bisa tanya atau gurunya atau ustadznya mungkin jelasin satu arah gitu ya. Nah itu jadi nggak ada feedbacknya. Kalau ini memang targetnya untuk memahamin ya, karena konteksnya kan dengan Al-Quran ya, bukan hiwar ya, bukan percakapan ya mungkin beda konteksnya. Berapa contoh-contohnya juga mayoritas kita ambil dari Al-Quran ya untuk merelatekan gitu ya. Jadi cuman beberapa kecil saja yang mungkin bahasa Arab secara umum ya, tapi secara mayoritas kita ambil contohnya dari Al-Quran gitu. Ya supaya relate gitu. Kalau hiwar tuh kan kalau nggak ada temannya kan hilang juga ya. Kita ya. latihan hiwar. Ya Mas Bara lah dulu belajar hiwar kan, mungkin di pondok. Terus nggak ada temannya lagi kan agak kagok juga gitu ya. Nah, tapi kalau Al-Quran kan insya Allah ya setiap sepanjang Setiap masa hari itu ya, sambil madal sholat. hayat tetap pas sholat, ngaji, dan seterusnya kita tetap interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini salah satu keunggulannya gitu ya. Hmm. Oh iya, Sir. Hmm. Kak Ahza yang dari Quran Review dulunya belajar dari ini juga kan Ustaz Talkis Nurdianto. Siapa? Oh ya, Ustadz Alkes ya. Ustadz Alkes Ya. termasuk salah satu ini kita ya, eh, pembina ya, apa ya pembina ya lah istilahnya. Pembina kita kemarin kita juga baru ada pertemuan pas Syawal ya. Nah, beliau yang ngisi Ustadz Alkes. Ya. Itu Ustaz yang Kak Ahza, antum kenal yang dari Quran Kurang Review, review ya, Pondok ya, Pesantren. tahu tahu tahu. Kok Itu kenal Kak Azza? enggak saya apa aktif Quran Review juga ngikutin event-eventnya. Pernah Oh, datang ke minta tanda tangan Mas Dida dan kawan-kawan. Tapi waktu itu Kak iya. Ahza lagi nggak. Oh, Mas Tida itu Jadi, teman kuliah saya itu, seangkatan. oh Masya Allah. Iya, Ya. beliau kan di geofisika, saya di matematika. Oke. Ya, saya juga Iya, Ustaz. tahunya pas sudah lama gitu kan, ternyata ya teman kuliah. Maksudnya teman satu angkatan ya, beda jurusan aja. Oh, berarti.
ilmu logika matematikanya masih kepake banget ya Ustaz, di bahasa Arab karena masih Oh iya, harus sangat betul. Bahasa Arab relate sekali kalau, nah apalagi grammar ya tentang Naus Arab itu ya mirip-mirip lah kaidah-kaidah logikanya dengan ke matematika. matematika Iya, yang membahas. Oh, benar dipaksa mikir kalau nggak iya. fokus dikit Khususnya aja yang langsung nah, gimana. khususnya yang nahwu ya. Kalau nahwu itu kan memang logika ya. Kalau sorof itu kan memang apa ya istilahnya? Ya ada logikanya, Hafal. cuman banyakan hafalan ya. Kalau Bahasa balago hafalan. Kalau frasa balap ya. ya frasanya itu kan juga kaidahnya juga ada sebenarnya itu kalau balaghah. Tapi lebih ke frasanya, frasa bahasa ininya, keindahannya lah gitu ya. Dan kalau mau nyari iya yang sebenarnya yang disampaikan hikmah-hikmah ini ya kebanyakan juga muatan balaghah ya sebenarnya ya. Oh, Iya, kenapa kok pakai hmm. kata ini dibandingkan dengan kata itu? Nah, itu kaidah dari balaghah juga itu keindahan. Nah, itu mudah-mudahan insya Allah nanti disampaikanlah kita sampai selesai Kalau ya. boleh tahu Ustaz, Hmm. titik balik antum semangat belajar Al-Quran pas usia berapa terus momen apa gitu Ustaz? Saya tuh baru kuliah, Ya. baru belajar semester 3 ya, Pak. Semester 3 ya dulu cuman celetukan sih. Ibu saya itu bilang ke adik saya kan, adik saya kan dari kecil dari TK ya, TK Islam ya, SD Islam sampai apa SMP itu juga pondok dulu ya. SMA juga pondok. Nah, ibu saya itu bilang pas saya lagi mau duduk ala santai atau apa gitu ya. Ibu saya bilang tuh, ini adik yang dipersiapkan nanti supaya jadi bisa nolongin orang tua di surga gitu. Saya nggak terima gitu celetukannya. Emang adik doang yang bisa ngapalin Quran gitu ya. Padahal saya dulu nggak punya hafalan gitu artinya ya ya ala kulihal lah gitu ya. Dulu palingan cuman Al-Bainah sampai An-Nas gitu ya. Nah, pas setelah itu juga di kampus juga ada beberapa komunitas menghafal Quran. Nah, saya mulai itu menghafal Quran. Setelah itu ada pendaftaran rumah Quran. Nah, saya disitulah mulai saya ya kenal Quran lebih dekat lah gitu ya. Panjang dulu sampai berapa tahun ya? 4 tahun mungkin lah ya saya nyantri itu. Ya sampai Menghafal sekarang sih seperti sebenarnya. Ustaz. Iya, menghafal. Dulu saya kemana-mana tuh. Saya ke Solo, ke Bogor. Pas liburan saya ke Oh Bogor ikut daurah. Solo pas iya. Ramadan gitu. Jadi ya macam-macam lah. Pokoknya saya senang banget dulu. Kalau ada yang berkaitan sama Quran-Quran gitu saya berangkat gitu. Yang penting berangkat dulu. Bisa kita mirip-mirip Ustaz. Saya juga SMA baru sadar untuk belajar Quran lebih dalamnya. Sebelumnya Masya iya Allah. sama TK sampai SMA sekolah Islam terpadu. Orang tua Hmm. kan menghafal ya menghafal ada bekal 7 juz waktu SMA Alhamdulillah. Hmm. Cuma ya menghafal kayak hafal mantra aja gitu Ustaz. Nggak Iya, tahu iya. apa sih ini lagi bahas kisahnya siapa itu nggak ada Hmm. kepikiran. Sampai ada momen kelas 2 atau kelas 3 SMA ada teman yang perdengarkan ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi awal-awal beliau booming Hmm. tahun itu kan Iya, iya, iya. ayat kuliah ibadiyalladzina asrofu Iya, itu. iya. Hmm. Aku kayak, oh ternyata Quran bisa sedalam ini ya, semerangkul ini ya ayatnya. Kirain Quran itu cuma ya ayyuhalladzina amanu Hafalan-hafalan. jangan ini, jangan ini, perintah Iya, larangan aja. Ternyata ada ayat-ayat yang kayak kita dirangkul, kita di ini. Terus satu kata kayak ibad itu iya. sedalam itu, hangat itu maknanya. Nah itu saya jadi kayak menantang. Oh kalau gitu saya mau dalami deh Al-Quran ini. Nih, Eh, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah berusaha untuk menghafal pakai Quran per kata, Hmm. berusaha Hmm. mempelajari apa di balik halaman yang saya hafal itu. Hmm. Sudah alhamdulillah dengan segala naik turunnya sampai pada titik sekarang. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah dari Quran review juga kan, Ya. fan-fannya. Hmm. Ya, jadi Oh, ya salah satu yang membedakan ya artinya kalau kita nggak belajar kaidah bahasa Arab tuh ya nganggapnya biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang wow gitu ya artinya nggak ada ya ini udah pakem lah begitu kalau kita nggak tahu kaidah atau nasorof atau mungkin balaghah kita nganggapnya ya Quran tuh emang udah begitu gitu ya. Padahal di balik itu ya
kalau kita paham kaidah umumnya, terus ada sesuatu yang aneh, nah pasti ada sesuatu yang luar biasa Allah titipkan gitu. Jadi bukan untuk meragukan, tapi justru semakin meyakinkan kita tentang Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu yang berseberangan dengan kaidah umum, berarti kan sesuatu itu kadang disebutnya aneh begitu ya. Nah, tapi Al-Quran nggak begitu gitu ya. Semakin Itu luar biasa. beda atau semakin keluar dari pakemnya, justru disitulah Allah tunjukkan kaidah ya tersembunyi di balik itu. Nah, inilah kita faidahnya lah insya Allah ya. Kita belajar Al-Quran, belajar Quran yang Arabik ini sebagai pengantar kita untuk mengenal keindahan dari Al-Quran dan juga keagungan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ustaz, Ya, insya makasih Allah. banyak cerita-ceritanya, Ustaz. Semoga Sami-sami. berhasil. Mudah-mudahan saling menguatkan lah ya. Saya juga ya tujuannya menjaga hidayah terus gitu ya. Saya memperbanyak ngajar itu supaya saya ingat lagi gitu ya. Disadarin lagi gitu ya supaya ya makin dekat lah terus ini ya. Nah, hidayah itu juga butuh dijaga gitu ya. Bukan datang terus awet enggak, tapi kita juga butuh senantiasa memperbaruinya. Ya, mudah-mudahan insya Allah eh, dalam kebaikan Al-Quran insya Allah. Pokoknya pertemuan berikutnya Mas Alif nih yang diwawancarai. Titik. Ya kita nunggu Mas Alif siapnya kapan ya nanti ya biar ini bisa nyampein hikmah ini. Saya udah mau siap nyampe nanti kalau dengerin cuman potongan dari rekaman kayaknya kurang asik ya. Gitu. Tapi itu insya Allah ya nanti kita bahas lagi waktu pertemuannya kapan. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa join juga Mas Alif ya nanti. Tapi kita cukupkan dulu ya insya Allah untuk malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah Wan, khairan. Barakallahu. waalaikumsalam. Ya, pamit nggih.